Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan materi menentukan alokasi anggaran pendidikan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja unit kerja. Yang pertama, menentukan alokasi anggaran pendidikan. Dalam rangka menentukan alokasi anggaran pendidikan, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menginventarisasi sumber dana pendidikan. Agar sumber dana tersebut dapat dengan mudah digunakan ketika dibutuhkan dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan, maka data dan informasi tentang sumber dana itu harus diinventarisasikan dengan baik. Berdasarkan pengalaman biasanya, sumber dana pendidikan itu berasal dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, dari orang tua siswa, dari masyarakat, yayasan, perusahaan, dan dari bantuan luar negeri. Sumber dana dari pemerintah pusat adalah berasal dari anggaran pendapatan belanja negara atau biasa disebut dengan APBN. Di samping itu, pada tingkat sekolah terdapat dana dari pemerintah pusat berupa biaya operasional sekolah atau disebut dengan BOS yang jumlahnya ditentukan oleh karakteristik siswa dan jenjang sekolah. Selanjutnya, sumber dana dari pemerintah daerah adalah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau disebut dengan APBD, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota. Dana ini digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan. Selanjutnya, sumber dana dari orang tua siswa adalah berasal dari sumbangan pembinaan pendidikan atau biasa disebut dengan SPP, yang selanjutnya menjadi dana pembinaan pendidikan yang disebut dengan DPP, dan dari sumbangan organisasi pemersatu orang tua murid dan guru yang disingkat menjadi POMG. Selanjutnya, sumber dana dari bantuan luar negeri adalah berupa pinjaman dan hibah dari negara-negara asing atau dari badan-badan yang berada di luar negeri. Dana dari bantuan luar negeri digunakan untuk membantu menunjang perwujudan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan di Indonesia. Baik, selanjutnya sumber dana dari masyarakat dapat berupa sumbangan yang tidak mengikat, baik dari perseorangan maupun dari yayasan-yayasan atau perusahaan-perusahaan yang ada di dalam maupun di luar negeri yang mempunyai perhatian besar dan berkepentingan terhadap bidang pendidikan dan kebudayaan. Selanjutnya, yang kedua, pengalokasian dana pendidikan. Dasar-dasar yang dipakai untuk mengalokasikan dana pada unit pendidikan biasanya menggunakan beberapa komponen. Yang pertama, pengalokasian dana atas dasar siswa. Cara yang paling umum digunakan untuk mengalokasikan dana pendidikan adalah mengalokasikan dana berdasarkan atas perhitungan banyaknya siswa yang terdaftar. Banyaknya siswa yang terdaftar di suatu sekolah dapat dihitung pada awal tahun ajaran, pada pertengahan tahun ajaran, ataupun pada akhir tahun ajaran. Cara ini sering digunakan karena mudah untuk dilaksanakan dan penata usahanya menggunakan pelaporan sasaran. Selanjutnya, B. Pengalokasian atas dasar guru. Dalam pengalokasian dana atas dasar guru perlu diperhatikan bahwa karakteristik guru bermacam-macam. Jadi ada guru pendidikan dasar, ada guru pendidikan menengah, dan ada guru pendidikan tinggi. Guru juga diklasifikasikan menurut bidang studi atau mata kuliah.
guru kelas menurut tempat tugas kota dan desa atau menurut hubungan dari berbagai penggolongan tersebut. Selanjutnya, pengalokasian atas dasar ruang belajar. Dana berupa modal dalam pendidikan sering dinyatakan sebagai rata-rata pembuatan ruang belajar. Dengan demikian, pengeluaran modal sering dialokasikan atas dasar jumlah tertentu per ruang belajar. Ruang belajar kadang-kadang dibedakan menurut letak sekolah, menurut jenjang sekolah, dan menurut jenis sekolah. Dan D. Pengalokasian dana atas dasar bobot tujuan pendidikan. Suatu keragaman dalam jumlah uang yang dinyatakan per satuan pendidikan dapat dipakai untuk mencapai tujuan-tujuan yang berbeda. Misalnya, keberagaman dalam jumlah dana yang disediakan dapat dicapai dengan melakukan pembobotan terhadap satuan-satuan pendidikan. Angka bobot yang lebih besar daripada satu berarti bahwa lebih banyak sumber dana yang harus dialokasikan pada satuan pendidikan tersebut. Sedangkan sebaliknya, jika angka bobot yang sama atau kurang dari satu, maka sumber dana yang harus dialokasikan untuk satuan pendidikan tersebut dapat tetapi tidak memerlukan penambahan atau dapat pula diturunkan jumlahnya untuk angka yang bobotnya kurang dari satu. Selanjutnya pengalokasian dana atas dasar peningkatan angka partisipasi. Angka partisipasi merupakan perbandingan antara jumlah siswa terhadap anak usia sekolah pada satu wilayah tertentu. Ada dua angka partisipasi, yaitu angka partisipasi murni atau disingkat dengan APM dan angka partisipasi kasar atau disingkat dengan APK. APM adalah perbandingan antara jumlah siswa usia tertentu terhadap jumlah penduduk usia tertentu pada suatu wilayah. Sedangkan APK adalah perbandingan antara jumlah siswa suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia yang relevan dengan usia siswa pada jenjang pendidikan tersebut. Dan F adalah pengalokasian dana atas dasar pengamatan terhadap rumus-rumus alokasi keuangan. Tiap-tiap rumus harus dibantu oleh pengamanan dan pengawasan. Sebab jika hanya dana saja yang tersedia tetapi tidak ditunjang oleh yang lainnya, maka tidak ada jaminan bahwa dana-dana tersebut akan digunakan sebagaimana digariskan oleh rumus tersebut. Rumus-rumus keuangan hanya dapat dipakai bersamaan dengan tindakan-tindakan lainnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Yuli. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi kami, yaitu yang ketiga, menentukan skala prioritas. Dalam menentukan skala prioritas terbagi atas beberapa bagian. Bagian A, memeriksa, merumuskan, dan menjabarkan permasalahan. Dalam memeriksa, merumuskan, dan menjabarkan permasalahan, para analisis harus merumuskan masalah dengan tepat dengan cara menyelesaikan masalah secara mundur. Ada beberapa langkah yang dilakukan pada bagian ini. Yang pertama yaitu menganalisis dan data secara cermat tentang isu yang sedang dihadapi. Menyusun kriteria untuk mengevaluasi alternatif kebijaksanaan. Memperkirakan alternatif-alternatif yang dapat mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Yang terakhir yaitu merumuskan kembali permasalahan yang sedang dihadapi. Setelah kita menyusun kriteria untuk melakukan seleksi prioritas, untuk memeriksa, merumuskan, dan menjabarkan permasalahan, selanjutnya pada bagian B kita menyusun kriteria untuk melakukan seleksi prioritas. Untuk melakukan seleksi skala prioritas terhadap alternatif kebijaksanaan yang ada dengan cara membandingkan, mengukur, dan memilih di antara beberapa alternatif kebijaksanaan yang ada,
kita harus menyusun kriteria evaluasi yang relevan. Ada 10 kriteria yang biasa digunakan dalam menyeleksi alternatif kebijaksanaan, yaitu yang pertama, biaya, nilai tambah, efektivitas dan efisiensi, dukungan politik, kriteria administrasi, persyaratan hukum, pemerataan keadilan, waktu, sosial budaya, dan lingkungan. Pada bagian C, kita mengidentifikasi alternatif kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Untuk keperluan ini, analisis dapat mempertimbangkan beberapa pendekatan seperti yang pertama, mulai dengan asumsi bahwa masalah yang diterima dapat diatasi dengan mempengaruhi hal-hal yang ada kaitannya dengan sistem. Yang kedua yaitu memikir untuk melakukan modifikasi dari sistem. Yang ketiga yaitu memikirkan kemungkinan membuat suatu sistem yang sama sekali baru. Maksudnya pada sistem ini sistemnya itu harus baru, jadi bukan sistem yang sudah ada, tapi sistem itu harus benar-benar baru bisa digunakan. Selanjutnya itu memikirkan untuk mengarang kombinasi asumsi dari sistem dan sistem yang sama sekali baru. Selanjutnya pada bagian D, kita mengevaluasi alternatif kebijaksanaan yang telah kita buat itu. Kegiatan ini dilakukan setelah masalah dirumuskan dengan jelas. Kriteria pemilihan alternatif dibuat dan alternatif kebijaksanaan diidentifikasi dengan baik. Pada bagian E, setelah kita mengevaluasi dari rumusan yang telah kita buat, kita mengusulkan prioritas itu jika kita sudah menganggap bahwa skala prioritas itu sudah tepat. Menyusun prioritas kebijaksanaan merupakan langkah terakhir dalam kegiatan menentukan skala prioritas penentu alternatif kebijaksanaan. Setelah kita mengusulkan hal itu, selanjutnya kita pindah ke bagian selanjutnya. Baik, saya akan membahas materi selanjutnya, yaitu menyusun anggaran pendapatan dan belanja suatu unit kerja. Dalam rangka melaksanakan anggaran suatu unit kerja diperlukan program, kegiatan, dan sasaran dengan sumber dana yang tersedia. Hal ini harus dilakukan karena alokasi dana yang tersedia untuk suatu unit kerja baik dan bersumber dari anggaran rutin, anggaran pembangunan, atau dari sumber-sumber lainnya, biasanya kurang daripada anggaran yang diusulkan dalam rencana. Oleh sebab itu, kekurangan anggaran bagi suatu program jangan dijadikan sebagai masalah, tetapi harus dijadikan sebagai suatu asumsi dasar perlu tidaknya digunakan dan teknik-teknik pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Dan selanjutnya, ada 3 kegiatan penting yang harus dilakukan ketika akan menyusun anggaran pendapatan dan belanja suatu unit kerja, yaitu yang pertama, merevisi program, kegiatan, dan sasaran. Setelah para anggaran baik yang bersumber dari anggaran rutin, anggaran pembangunan DPP, sumbangan POMG, dan sumber lainnya diterima oleh setiap unit kerja, maka setiap unit kerja tersebut sudah dapat menganalisis kembali program, kegiatan, dan sasaran yang telah disusun dalam program kerja tahunannya. Menganalisis program, kegiatan, dan sasaran harus berpedoman kepada kebijaksanaan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan skala prioritas seperti yang telah diuraikan di atas. Dan yang kedua, menganalisis dan merevisi harga satuan. Menganalisis dan merevisi harga satuan dilakukan setelah revisi program, kegiatan, dan sasaran selesai dilaksanakan. Ada kalanya harga satuan tak perlu dibahas karena biasanya harga satuan yang disetujui dalam dokumen anggaran rutin maupun dalam dokumen anggaran pembangunan merupakan harga satuan yang terendah kecuali harga satuan dari sumber lain. Dan yang terakhir, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja unit kerja. Dalam menetapkan anggaran pendapatan dan belanja suatu unit kerja, ada sejumlah langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, mempelajari berbagai kebijaksanaan tahunan pimpinan dari semua tingkat sampai kebijaksanaan
pimpinan unit kerja itu sendiri. Yang kedua, menetapkan tujuan yang akan dicapai baik tujuan umum maupun tujuan khusus. Yang ketiga, menetapkan sumber-sumber pembiayaan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat dan dari sumber lainnya termasuk biaya satuan yang digunakan. Yang keempat, menetapkan skala prioritas atas dasar butir A, B, dan C tersebut di atas. 5. Menetapkan program kegiatan sasaran dan kemungkinan pembiayaan yang dikaitkan dengan sumber penjajahan yang ada. Yang keenam, menelaah dan memahami segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pendidikan dan dalam anggaran baik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, oleh Kementerian Keuangan maupun oleh kementerian lain atau lembaga negara. Yang ketujuh, menetapkan penanggung jawab program dan jadwal kegiatan dengan menggunakan sistem penjadwalan program berupa PRT dan CPM atau diagram batang. Yang kedelapan, menyiapkan berbagai instrumen guna mempercepat dan memudahkan pelaksanaan program dan sekali jalan dapat digunakan untuk memonitor dan mengendalikan pelaksanaan program serta bermanfaat dalam memonitor dan evaluasi. Yang kesembilan, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja satu unit kerja untuk setiap program, kegiatan, dan sasaran berdasarkan kegiatan, sasaran, dan harga satuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah kegiatan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja satu unit kerja dapat dilakukan oleh setiap unit kerja, baik untuk unit kerja perkantoran maupun unit pelaksanaan teknik di pusat dan di daerah.